Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Yuafi dengan 3 digit NIM belakang adalah 105. Saya dari kelas PID 2024, Prodi S1 Pendidikan IPA FMIPA UNESA. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penemuan hukum Ohm. Menurut aspek ontologi, yaitu aspek yang membahas tentang hakikat keberadaan. Kemudian aspek epistemologi, yaitu aspek yang membahas tentang bagaimana hukum tersebut itu diperoleh dan juga diuji kebenarannya. Kemudian ada juga aspek aksiologi, yaitu aspek yang membahas tentang manfaat dan juga penerapan dari produk atau hukum Ohm ini. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang klasifikasi dan juga metode yang digunakan dalam proses penemuan hukum Ohm ini. Hukum Ohm itu ditemukan oleh George Simon Ohm, yaitu pada tahun 1827 pada abad ke-19, itu tepatnya pada era revolusi industri. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar antara dua titik berbanding lurus dengan tegangan di antara kedua titik tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Persamaan hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R, yang dimana V itu adalah tegangan listrik, I itu adalah arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Hukum Ohm itu menjelaskan tentang tegangan dan arus itu saling berhubungan dalam suatu sistem listrik, dan hambatan itu merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya arus yang mengalir. Kemudian proses penemuannya, proses penemuan dari hukum Ohm ini itu berasal dari ketertarikan George Simon Ohm terhadap aliran listrik dalam suatu penghantar, dan bagaimana faktor-faktor tertentu itu dapat mempengaruhi besarnya arus listrik yang mengalir tersebut. Nah, George Simon Ohm itu melakukan eksperimen menggunakan berbagai jenis kawat penghantar dan sumber tegangan untuk mengukur hubungan antara tegangan listrik, kemudian arus listrik, dan juga hambatan. George Simon Ohm itu menggunakan alat seperti baterai, kemudian juga kawat itu digunakan sebagai penghantarnya, serta galvanometer yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm tadi itu menemukan bahwa besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar itu sebanding dengan tegangan yang diberikan. Namun berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Artinya, jika tegangan itu meningkat, arus listrik juga akan meningkat selama hambatan itu tetap. Dan jika hambatan bertambah, arus yang mengalir itu akan berkurang. Nah, hubungan ini itu kemudian dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sama dengan V sama dengan I kali R. Nah, dari Ohm itu awalnya banyak mendapatkan penolakan dari ilmuwan-ilmuwan pada masanya. Namun setelah banyak ilmuwan yang melakukan percobaan yang sama dan menghasilkan menghasilkan hasil akhir yang sama dengan hukum Ohm, maka hukum Ohm itu akhirnya menjadi diterima oleh ilmuwan-ilmuwan dan menjadi hukum saat ini. Hukum Ohm itu memiliki berbagai penerapan dalam bidang teknik, kemudian pada bidang elektronik, dan juga pendidikan. Nah, dalam pembelajaran IPA, hukum Ohm itu digunakan untuk membantu siswa maupun mahasiswa itu untuk memahami konsep listrik dan penerapannya dalam berbagai perangkat elektronik. Contoh penerapannya dalam IPA itu adalah, salah satu contohnya adalah eksperimen rangkaian listrik sederhana. Mahasiswa itu dapat merangkit
merakit rangkaian listrik menggunakan baterai, kemudian menggunakan resistor dan juga lampu. Lalu mengukur tegangan dan arusnya itu dengan multimeter untuk menghitung hambatan sesuai hukum Ohm. Klasifikasi dari hukum Ohm sendiri, hukum Ohm itu termasuk dalam sains. Alasannya yaitu karena yang pertama adalah hukum Ohm ini berdasarkan metode ilmiah. George Simon Ohm pada tahun 1827 itu ia menggunakan alat ukur untuk mengamati hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik ini. Kemudian alasan yang kedua adalah hukum Ohm ini itu dapat diuji dan diuji kebenarannya. Nah, hukum Ohm itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi dapat melakukan pengujian berulang kali dengan eksperimen. Nah, setiap kali dilakukan percobaan itu hasilnya akan selalu konsisten dengan persamaan V sama dengan I kali R. Kemudian alasan yang ketiga adalah bersifat kuantitatif dan juga terukur. Nah, pada sains itu kan selalu mengandalkan data yang dapat diukur secara objektif kan. Nah, dalam hukum Ohm itu ada besaran tegangan yaitu volt, kemudian arus adalah ampere, dan juga hambatan yaitu ohm. Nah, dapat diukur menggunakan alat itu seperti contohnya adalah voltmeter dan juga ohmmeter. Lalu alasan yang keempat yaitu mempunyai prediksibilitas dan penerapan dalam teknologi. Hukum Ohm ini itu dapat digunakan dalam berbagai teknologi modern. Contohnya seperti alat elektronik. Nah, keberhasilannya itu dalam penerapan membuktikan bahwa hukum ini itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga bagian dari ilmu pengetahuan. Lalu mengapa hukum Ohm ini itu tidak termasuk ke dalam pseudosains atau agama? Alasannya adalah karena hukum Ohm ini itu berdasarkan pada bukti yang nyata, berdasarkan pada eksperimen yang nyata ya, bukan cuma sekedar klaim saja dengan tidak adanya pengujian ataupun pembuktian. Nah, juga bukan termasuk agama karena hukum Ohm itu tidak berkaitan dengan keyakinan apapun, tidak ada doktrin keagamaan sama sekali, dan tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Lalu proses penemuan hukum Ohm. Pada hukum Ohm itu menggunakan metode ilmiah yang merupakan kombinasi dari pendekatan induktif dan juga deduktif. Pada awalnya George Simon Ohm itu menggunakan hukum ini, menemukan hukum ini itu melalui berbagai rangkaian eksperimen yang sistematis. Dan ia melakukan pengamatan dengan mengukur hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam berbagai konfigurasi rangkaian listrik. Nah, itu merupakan pendekatan dari induktif, yang dimana kesimpulannya adalah diperoleh dari data percobaan yang dikumpulkan setelah mendapatkan pola yang konsisten dari hasil eksperimen dengan pendekatan induktif tadi. Ohm kemudian merumuskan generalisasi matematis dalam bentuk persamaan V sama dengan I kali R tadi, yang itu merupakan pendekatan dari deduktif karena menggunakan konsep fisika dasar untuk menjelaskan fenomena yang diamati tersebut. Selain itu juga hukum Ohm itu memenuhi prinsip metode ilmiah karena melibatkan perumusan hipotesis, pengujian eksperimental, analisis data, serta penyusunan teori yang dapat diuji dan diverifikasi secara berulang. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan proses penemuan hukum Ohm itu tidak hanya bergantung pada satu metode tertentu saja, tetapi juga menggabungkan antara metode induktif, metode deduktif, dan juga metode ilmiah untuk menghasilkan hukum
yang akurat dan berlaku secara universal. Oke, baik semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari hukum Om ini. Saya memohon maaf bila dari penjelasan saya itu ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam kata-kata saya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.